Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini, kami bersuka cita Tuhan. Kami ingin mengingat dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebab firman Tuhan berkata, setelah ia berkata-kata demikian, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana ia telah mengutus pribadi yang menolong dan menghibur kita, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, gereja kami, bahkan bangsa kami Indonesia. Kami telah menuai jiwa-jiwa, kami telah menerima berkat-berkat yang daripadamu. Kami percaya setiap pintu berkat itu telah terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga telah menuai jiwa Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Indonesia ada dalam genggaman Tuhan. Indonesia aman dalam kendali Tuhan. Dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam, perpecahan dan kekacauan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga melindungi pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo, Pak Gibran, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami. Kiranya hikmat Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah goncangan peperangan, di tengah-tengah goncangan geopolitik dan ekonomi global, Indonesia tetap aman, Indonesia tetap stabil, karena ada tangan Tuhan yang menjaga bangsa kami Indonesia. Biarlah nilai tukar rupiah tetap membaik, IHSG tetap membaik, distribusi dan harga BBM tetap terjaga dengan baik, dan inflasi tetap terkendali. Kami percaya bangsa kami akan mampu melakukan apapun dalam mencapai keberhasilan demi keberhasilan, dan tantangan-tantangan itu akan kami lalui karena kami disertai oleh Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala terkasih kami, gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK Tusudor Keryanto. Engkaulah perisai dan pelindung buat kedua hamba-Mu ini. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Menjadi the messenger of the third Pentecost, pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Berkati selalu, biarlah kedua hamba-Mu ini terus bergerak, memenangkan jiwa dan menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami juga rindu Tuhan, generasi muda kami, generasi Yeremia, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Mari generasi muda, generasi Yeremia yang ada di tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita untuk mendoakan anak-anak kita. Tuhan, Engkau melihat generasi Yeremia, generasi yang Engkau janjikan untuk menuai jiwa. Jadikan generasi ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu. Biarlah melalui generasi ini terjadi banyak penuaian jiwa dan pertobatan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah engkau generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat mencapai destininya Tuhan. Engkau akan mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Engkau akan menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah keluargamu, sekolahmu, kampus-kampus pekerjaan, bahkan di marketplace. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Engkau akan terus naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali duduk. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law
virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held this prayer, till the stone was moved for good, and the Lamb had conquered that, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel's truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab hari ini Tuhan kita naik ke surga, bukan untuk meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara, tapi untuk menyiapkan tempat terbaik bagi kita semua. Amin. Yang percaya suarakan haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Yes. There's a light that shines with hope and grace, fill the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our
souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Say Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Leave behind what happened yesterday. It's today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. It's today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. It's today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. It's today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. It's today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. It's today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Sebab kami bersuka kau naik ke surga bagi setiap kami. Kami umat yang lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hey! Come on, give me BRJ, come on say. Na 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 na. Whoa. Say na 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 na. Whoa. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Mari angkat tangan bersama-sama katakan.
saudara kita merayakan Yesus bangkit ke surga. Dan setiap kita siap untuk bersorak-sorai. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tanganmu saudara-saudara bagi Tuhan. Come on. Come on. Come on. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Masih lagi bersama-sama katakan Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari bersama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Hey! Mari tepuk tangan semua, come on! Hey! Sebab kami percaya Engkau ada bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Semua yang suara katakan, come on. Yesus hidup. Mana suara katakan? Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan bagi engkau saudara. Amin. Dia bangkit, mautlah. Siapa? Boleh sambil tepuk tangan saudara sama-sama yuk. 1, 2, 1, 2. Yesus hidup. Hey, 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 hey. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Siapa? Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit.
sekali lagi boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak terbaik bagi Tuhan saudara. Come on. Yesus hidup. Katakan, Dia. Come on. Dia. Yesus. Maukah? Siapa saudara? Sekali lagi ya. Bolehkah sambil tepuk tangan kepala semua? Siap. 1, 2, Yesus hidup. Come on. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka siapa kita jadi lebih dari Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau bangkit, bahkan Engkau naik ke surga bagi setiap kami. Dan setiap kami mau berkatakan bahwa kami umat yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sepakat mandi bersama-sama katakan amin. Sebelum duduk saudara boleh kanan kirinya katakan haleluya. Kalau sudah silakan duduk kembali saudara. Baik, puji nama Tuhan. Di kesempatan hari ini saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada saudara, bolehkah saudara angkat tanganmu? Dengan sukacita kami menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada di sebelah kanan saya. Selamat datang. Wow, puji Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Saudara dapat men-scan QR untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara, dan pastikan penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya saudara, sekali lagi dengan hormat saya undang mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan berdiri untuk mendeklarasikan dengan iman doa persembahan kita. Mari sama-sama saya undang sekali lagi dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Di setiap kami umat-umat-Mu, kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami percaya kami terima pekerjaan, keluarga, kuliah, pekerjaan dan bisnis yang terbaik Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau siap memberikan persembahan bersama-sama, katakan amin. Selamat memberikan persembahan, terus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali, multimedia kami persilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirtadegi SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. PRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Beni Lim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service.
Tim misi akan mengadakan donor darah pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi lantai 10. Darah Bapak Ibu berarti bagi banyak orang yang sedang membutuhkan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri, yang mana setiap keputusan kecil maupun besar akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story. Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Love. We are beloved by God. Come join us on an adventure at Kids Camp 2026. We'll praise and worship God together. We will listen to God's word that will bless us. We've got amazing activities that will make this camp unforgettable. Are you ready to join the fun at Kids Camp 2026? Register now. Don't miss out. This year, you're not just coming to a camp, you're stepping into a journey. I'll be walking with you through it, every step, every moment, not to lead you to something new, but to help you discover what's already waiting for you. So, are you ready? Let's go deeper. Tuhan izinkan badai dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarimu terbang. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dalam badai. Bersama dia, di ibadah WOI pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Pastor Jack dan Solose dengan tema Tuhan Izinkan Badai. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Yesus setia. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
rise, day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the Terima kasih Tuhan, Engkau setia Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan hari ini.
Engkau yang terindah Tuhan. Shandaralabai, shakaralabai. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Engkau Allah kami yang besar Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang
Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita karena dia naik ke sorga, dia memerintah selama-lamanya buat kita. Bapak terima kasih Tuhan. Kalau kami di bulan ini, bulan kemarin, memperingati dari kau mati Tuhan buat kami. Sampai kau bangkit dan ternyata karyamu belum selesai sampai situ Tuhan. Pada hari ini kami juga memperingati, kami merayakan bahwa kau naik ke sorga. Kau memerintah selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Kau memerintah buat kebaikan kami semua. Dan kau juga memerintah melalui kami. Sehingga kami bisa jadi anak-anak terang. Bapak ajari kami pada siang hari ini supaya kami benar-benar mengerti makna kenaikan Yesus Kristus. Makna kenaikan Engkau sendiri. Roh Kudus Kau yang give us revelation. Supaya pribadi lepas pribadi kami boleh mendapatkan sesuatu kata-kata daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya kami akan tangkap Tuhan sebuah makna kenaikan yang sesungguhnya. Di mana Kau mau berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan membagikan firman. Aku gak bisa sama sekali. Tuhan tolong aku, Bapa tolong aku. Roh Kudus pimpin lidahku berbicara. Sembunyikan aku di balik salib-Mu Tuhan. Kami berbicara buat para jemaat semua di tempat ini. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap mendengarkan kabar baik itu Tuhan. Kabar encouragement, kabar yang memberikan harapan ya Tuhan. Bahwa Kau naik ke sorga dan Kau memerintah. Ada kuasa di dalam orang-orang Kristen. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang meriah ya. Luar biasa, silakan duduk saudara. Langsung saja saya mengucapkan kepada kita semua di tempat ini pada siang hari ini, Happy Ascension Day of our Lord Jesus Christ. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Luar biasa saudara, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada makna yang tersembunyi yang saya dapatkan pada siang hari ini, izinkan saya untuk membagikannya. Nah saudara, hari ini adalah hari yang biasa kalah saing sama Paskah, sama Natal, dan yang lain-lainnya saudara. Tapi makna yang sebenarnya dibagikan pada hari kenaikan Yesus itu tidaklah sesimpel itu saudara. Kelahiran akan menjadi percuma kalau Yesus tidak berjalan dan taat kehendak Bapa sampai dia mati di kayu salib buat kita, betul? Kematian Tuhan Yesus juga tidak akan menjadi sempurna kalau tidak ada kebangkitan. Cuman setengah. Nah kebangkitan itu sendiri sebenarnya juga percuma kalau nggak ada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita semua orang percaya mungkin kita, wow yes Tuhan udah bangkit, luar biasa dia mengalahkan maut. Tapi kita semua bertanya-tanya nantinya, kalau kita mati kita kemana ya, betul gak? Karena itu dia naik ke sorga, karena dia melanjutkan karyanya. Yang di bumi dia melanjutkannya melalui kita. 40 hari setelah Yesus bangkit, dia melayani murid-murid. Dia ketemu Petrus, dia ketemu Thomas, dia ketemu Filipus, dia ketemu semua orang. Murid-murid pada saat itu mendapatkan ketentraman. Wah kayaknya abis ini kita mau ngapain nih sama Yesus. Kita mau melakukan hal hebat apa nih sama Yesus. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Adalah lebih baik jika aku pergi, kata Tuhan. Menurut saya gak enak sih kalau Tuhan pergi, betul gak? Rasanya enakan Yesus ada di dunia, betul secara fisik. Kita tinggal tanya aja, gak perlu ada pendeta kayaknya. Semua pendeta belajar dari dia. Gak perlu ada debat-debat kusir, debat-debat denominasi lah. Oh bahasa roh bener apa enggak, ini betul apa enggak, dan segala macam betul apa enggak. Kalau ada Yesus, betul, semuanya final. Dia ngomong apa ya itu, betul. Tapi kenapa Yesus bilang, adalah lebih berguna aku pergi. Karena Yesus melihat ada greater good buat kita semua. Oke, mari kita baca firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Are you ready? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita? Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang 14. Ini adalah kejadian waktu
dinner terakhir sebelum Yesus diserahkan. The Last Supper. Kalau saudara mau baca Last Supper itu is very unique dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17 kalau nggak salah. Di situ ada kejadian Yesus membasuh kaki murid-murid. Ada Yesus memberitahukan pengkhianatan daripada Yudas. Ada janji tentang Roh Kudus. Yesus menjelaskan tentang pokok anggur yang baik. Yesus berdoa buat murid-muridnya dan yang lain-lain. Dan salah satunya yang akan kita baca ini adalah Yesus bernubuat akan kepergian dia ke sorga. Nah, jadi bayangin kejadiannya murid-murid dengar di sini dan di sini nanti ada Thomas sama Filipus, saudara. Di sini sangat menarik sekali. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Yesus langsung mulai dengan kata-kata seperti itu. Jangan takut katanya. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku katanya. Dia bilang begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow. Boleh gak pause sebentar? Dan coba bayangin, Tuhan kita pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Banyak sekali makna yang di dalam sini sebenarnya saudara. Let's take a breath dan kita pikir pribadi lepas pribadi. Ternyata rumah saya bukan di bumi, betul? Kalau teman-teman semua adalah murid-murid di tempat itu, waktu dia bilang, aku akan pergi, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan ayat 3 dia bilang begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Garis bawahi, di mana kamu berada, aku berada. Jadi Yesus ke sorga, sebenarnya dia gak mau terpisah sama kita. Luar biasa bukan? Salah satu alasan dia kenapa ke sorga, karena dia gak mau terpisah. Dia gak bisa, dia gak mau mengalami lagi yang namanya terpisah sama yang dia kasihi, yaitu saudara dan saya. Katakan amin. Di kayu salib dia udah teriak apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, kenapa kau berpaling dariku? Kenapa kau seolah-olah meninggalkanku? That's the greatest suffering from Jesus. Sadarkah saudara semua bahwa penderitaan paling besar bukannya bisnis gagal, bukannya nggak punya duit, bukannya nggak bisa bayar hutang. Coba deh, boleh ya pikir sama saya. Mungkin kalau buat saya pribadi, penderitaan paling besar saya adalah kalau saya teriak ke sorga, Tuhan, dan dia diam aja, betul? Mau jadi apa kita? Makanya dia bilang apa? Supaya di mana aku berada, kamu berada. Perhatikan ayat 4. Dan kemana aku pergi, perhatikan. Kamu tahu jalan ke situ. So, you know what? Sebelum kenaikan Tuhan Yesus, dia udah kasih tahu jalan ke sorga sebetulnya. Betul? Semua ada di Yohanes 14. Si Yohanes semua yang nulis ini. Jadi Yesus pergi untuk kembali. Amin. Teman-teman, Yesus pergi untuk kembali. Karena itu hari ini saya poin khotbahnya boleh ya, simple-simple aja, nggak mau yang ribet-ribet. Biar hari ini Tuhan yang ditinggikan. Simple-simple aja, kita meninggikan pekerjaan Tuhan. Yang pertama, Yesus ke sorga, siapkan rumah buat kita. Yesus ke sorga, siapkan rumah buat kita. Anak saya udah 2, setiap kali yang pertama lahir, itu sih paling ekstrim. Yang pertama lahir, pas begitu berita, hamil, langsung tuh. Wah, saya browsing Tokopedia, ini apa segala macam, beli botol susu, kecepetan saudara. Gak sangka pas lagi lahir banyak banget yang kasih hadiah. Saya excited banget waktu itu. Bahkan waktu anak pertama saya dikandung, di istri saya hari ini ikut hadir. Saya udah mulai nabung buat sekolah anak saya. Dan saya waktu itu pikirnya udah kejauhan, saya udah pikir, wah nanti saya mesti kerja lebih keras lagi. Saya pengen keturunan saya hidupnya juga sejahtera.
Gimana ya Tuhan ya, cara saya mungkin bisa beli apartemen lagi atau rumah lagi buat anak saya. Saya gitu. Udah menyiapkan sesuatu buat anak saya. Anak yang kedua pun juga begitu. Tapi yang di sini Yesus mau sampaikan adalah begitulah hati seorang bapa. Ketika Allah menciptakan Adam, perhatikan. Tuhan gak langsung menciptakan manusia. Tuhan ciptain apa dulu? Tuhan ciptakan tempat di mana manusia itu berada dan Tuhan berada. Betul? Dia ciptakan dulu bumi, dia ciptakan langit, dia ciptakan air. Dia ciptain semuanya sampai everything is in order, sampai semuanya bisa ditinggali, sampai semuanya bagus. Dia udah ciptakan yang terbaik, lalu dia ciptakan manusia. Betul? Buat apa seperti itu? Karena the intention of our Father God adalah menciptakan satu tempat di mana dia tidak bisa terpisah sama saudara dan saya. Dia ciptakan tempat dulu, baru dia ciptakan manusia. So dengan hal yang sama saya juga bisa bilang bahwa bahkan ketika kita belum lahir saudara, bahkan ketika kita masih di kandungan mama kita, rumah kita sudah siap di sorga. Karena dia menyediakan itu terlebih dahulu. Karena intention seorang bapak adalah saya gak bisa terpisah jauh sama kamu. Karena itu saya sudah siapkan rumah dulu. Karena itu saya harus turun ke dunia, mati buat kamu. Dan satu hari saya akan naik, saya akan taruh namamu di rumahmu di sorga. Supaya kita selama-lamanya tidak bisa terpisah sama Tuhan Allah Bapa. Boleh kasih tepuk tangan buat hati Tuhan kita. Ya, the ascension of our Lord Jesus Christ is very sweet. It speaks like a melody of love buat kita semua. Kita punya rumah di sorga. Saudara tahukah? Kalau saudara adalah warga negara asing, you bakal susah beli rumah di tempat di mana kamu orang asing, betul? Pajaknya terlalu besar lah, peraturannya terlalu luar biasa. Karena rumah selalu dikaitkan dengan citizenship, betul? Everywhere, gak cuma di Indonesia, di Amerika, apalagi di Singapura. Kita orang Indonesia mau beli rumah di Singapura, warga negara asing, waduh bukan main harganya, betul? Because house atau home yang ada di tanah tersebut selalu dikaitkan dengan citizenship. That's why ketika Yesus bilang ke murid-muridnya, dia bilang, aku siapkan tempat buatmu, artinya apa? This earth, ini sementara. Jangan terlalu attach sama dunia ini. Kamu punya citizenship itu bukan di sini. Kamu adalah perantau di tempat ini. Jangan sampai kita terlalu cinta sama tempat ini. Yesus mengingatkan kepada kita semua pada siang hari ini bahwa rumah kita bukan di dunia. Rumah kita adalah di sorga bersama Allah Bapa, katakan amin. Ya. So, by no means jangan hidup sia-sia. Steward everything on earth, but let nothing on earth own your heart. Karena itu Tuhan pengen kita, so waktu Yesus bilang, kamu punya rumahnya di sana. Artinya apa? Kamu harus mengumpulkan harta di sana. Tapi bukan berarti kamu di sini hidupnya sembarangan. Di sini bukan berarti kamu hidupnya ya udah nanti tunggu saya dijemput sama Tuhan aja. Bukan seperti itu. Kata kuncinya adalah kelola. Steward itu adalah kelola. Artinya kita harus tetap hidup maksimal. Amin saudara, halo. Kita harus tetap hidup maksimal. Tuhan percayakan pekerjaan, hiduplah maksimal di dalam pekerjaan. Hiduplah maksimal sebagai orang tua, hiduplah maksimal di dalam keluarga. Hiduplah maksimal di dalam pelayanan, jor-joran, kasih yang terbaik. Hiduplah maksimal di dalam bisnis, seolah-olah tuh seperti ini. Seolah-olah tuh seperti bekerjalah, lakukanlah yang terbaik. Sehingga orang kiri kanan, sehingga keturunan kita, segala sesuatu yang tangan kita pernah sentuh, segala sesuatu tempat yang pernah kita jajaki, di situ ratusan ribuan orang bisa makan karena kita menjadi berkat. Katakan amin.
Tuhan pengen kita hidup seperti itu. Tapi jangan sampai hati kita melekat di dunia. Bukan apa yang harus dimiliki di tempat ini, tapi apa yang tidak berhasil dimiliki dunia akan kita. Itu makna kenaikan Tuhan Yesus. Bukan gimana sih cara saya dapat ini? Gimana sih saya bisa bekerja di sana? Gimana sih saya bisa go internasional? Gimana sih saya bisa mencapai mimpi saya? No, bukan itu semua. Tapi gimana caranya supaya dunia tidak mendapatkan hati kita? That's the meaning of Jesus Ascension. Karena dia sediakan satu tempat buat kita. Tentu kita boleh menikmati berkat Tuhan, tapi jangan sampai lupa bahwa semua yang di sini adalah sementara. Amin, saudara. Ya, mari kita lanjut baca Yohanes 14. Kita lanjut ayat 5. Kata Thomas kepadanya. Ya, jadi tadi di ayat yang sebelumnya itu, aku pergi kemana? Kamu tahu cara ke sana. Sampai situ. Lalu ayat 5, si Thomas nanya. Thomas nanya kepadanya ya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah saudara harus tahu Thomas itu adalah orang yang sangat logik. Dia kayak bank saudara. Kalau you mau pinjem duit sama bank, you harus kasih jaminan. Harus kasih lihat slip gaji. Nah, itu Thomas tuh. Thomas bilang, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, kata Yesus kepadanya. Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara udah engeh belum jalan ke sorga gimana? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sedang bilang bahwa kalau mau tahu jalan ke sorga, di sorga itu ada Bapa di sana. Cara ke sana adalah melalui aku. Di saat itu murid-murid yang mereka tangkap itu adalah bahwa yang memiliki sorga itu adalah Bapa, betul? Bapa is the owner of the heaven. Tapi ayat 7 perhatikan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Karena kamu mengenal aku dan kamu melihat aku Yesus, maka kamu mengenal Bapa. Dan itulah jalan ke sorga. Kata kuncinya apa? Pengenalan. Dari sini kalau saya adalah murid-murid, saya dapetin satu arti ya, bahwa Yesus adalah pemilik sorga. Betul saudara? Karena Bapa lah, maka sorga ada. Bapa adalah Yesus, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Sehingga Yesus adalah pemilik sorga. Bahkan saya boleh kasih tahu lebih dalam lagi. Tanpa Yesus di sorga gak ada sorga. Heaven is not heaven without Jesus. Ketika murid-murid mendengar itu, oh ternyata heaven, owning heaven, living in heaven is like owning Jesus in our life. That's why kita gak usah menunggu sampai ke sorga. Sebenarnya kalau kita sekarang mengenal siapa Yesus, kalau kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, sebenarnya there is heaven on earth. Betul saudara? Yesus adalah pemilik sorga. Yesus adalah aksesnya untuk ke sorga. Beberapa tahun yang lalu saudara, ketika saya masih bekerja di corporation, satu kali lagi kerja di kantor, tiba-tiba ada resepsionis sama satpam yang WA saya. Si resepsionis dulu sih WA saya. Dia bilang begini, Pak, di bawah ada 2 orang, si A sama si B, saya udah lupa namanya. Dia katanya ada janji ketemu Bapak. Dia bilang gitu. Boleh gak nih saya naikin? Oh ntar dulu, ini siapa gitu. Saya bilang, gak tahu. Dia bilang dia kenal sama Pak Randy gitu. Lalu abis itu gak lama, satpam datang nyamperin saya ke meja saya gitu. Dan dia bilang, Pak itu di bawah ada 2 orang. Bapak punya urusan kah sama orang itu?
Saya ngecek tuh, saya ngecekin handphone saya, email saya, WhatsApp saya, semua segala macam. Apakah orang ini ada benar mungkin kapan hari bilang mau ke sini dan ketemu saya, takutnya saya lupa dan segala macam. Dan saya bilang akhirnya sama satpam, sama resepsionis, saya bilang bahwa enggak, saya nggak kenal mereka tuh. Oh gitu Pak, ya udah pergi dia si satpamnya. Lalu akhirnya 2 orang itu ternyata cuma ngelihat bahwa saya di tempat kerja saya megang satu area departemen, namanya siapa, mereka sebut aja nama saya dan pengen ke atas, ternyata pengen kejualan. Mereka bawa brosur IT dan semua segala macam. Tapi pada akhirnya mereka nggak bisa masuk dan mereka nggak bisa ketemu saya karena mereka tidak mengenal saya. So it's the same. Jalanan ke sorga is the same. Adalah tentang yang namanya pengenalan. Kalau kita kenal Yesus dan Yesus kenal kita, saat satu hari nanti kita in front of our deathbed, saat satu hari kita ketemu malaikat dan malaikat bilang, kamu ada urusan apa mau masuk ke sorga? Oh, saya kenal Yesus. Siapa tahu si malaikat itu akan ngecek handphonemu. Kamu punya chattingan gak sama Yesus selama ini? Apa yang kamu lakukan sama Yesus selama kamu di bumi dan segala macam? Jangan-jangan kita cuma bisa sebut, saya tahu siapa Yesus. Saya tahu kok dia mati buat kita, saya tahu ini, saya tahu itu. Dan siapa tahu, malaikat cuma bilang sebaliknya, betul? Tidak ada yang mengenal kamu, karena kamu tidak mengenal Yesus. Ya, kunci ke sorga adalah kita mengenal Yesus sang pemilik sorga. If you know who Jesus is, kita gak akan main-main sama hidup ini. Kita gak akan main-main sama Tuhan. Kita gak akan main-main sama gerejanya. Betul saudara? If you know who Jesus is, kita gak akan sia-siakan segala sesuatu. Yohanes 14 lanjut lagi ceritanya, ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi si Thomas bingung, si Filipus juga bingung. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. You know, simple percakapan ini membuat mata saya melek, saudara. Bahwa hidup di dunia, jangan sampai kita sia-siakan waktu. Kita kenal orang hebat, kita kenal orang itu, kita kenal cara bikin ini. Betul? Sekarang semua bisa pakai AI, betul? Oh, saya tahu jawaban ini, saya tahu jawaban itu. Saya tahu saya harus berbisnis bagaimana. Saya tahu bikin ini gimana caranya. Oh, saya kenal dia, saya kenal itu, saya kenal semua orang. Saya ikut seminar ini, sekarang saya bisa ini. Saya ikut latihan itu, sekarang saya bisa itu. Hati-hati, jangan sampai kita terlena dengan segala sesuatu, tapi kita tidak mengenal siapa Yesus selama kita hidup. Pengenalan tidaklah sesimpel kita baca Alkitab dan kita tahu, oh iya dia Yesus orang Nazaret. Dia mati, dia bangkit. No, pengenalan yang sesungguhnya adalah mengenal dan mengalami. Mengenal dan mengalami. Perhatikan kata Hosea 6 ayat 6. Hosea ayat 6 ayat 6 bicara begini. Tuhan sendiri yang bilang, Allah sendiri yang bilang, aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan korban kepadaku.
Kenaikan Yesus ke sorga. Kasih tahu bahwa Yesus adalah pemilik sorga. Dan salah satu jalannya adalah mengenal Yesus. Karena itu saya bisa bilang bahwa lebih baik mengenal daripada melayani di gereja. Saya nggak bilang melayani jelek ya, saudara. Tapi lebih baik mengenal daripada kita melayani. Lebih baik kita mengenal Tuhan daripada kita dapat jawaban doa. Selama kita di dunia, bagaimana kalau kita belajar untuk mengenal Yesus? Yesus atau Allah kita, kalau kita baca Alkitab, saudara, dia dikenal pertama kali sebagai apa sih? Kalau you baca Alkitab di Kejadian, dia menciptakan ini, dia menciptakan itu, betul? Langit dan bumi dia ciptakan, manusia diciptakan, betul? Dengan firman-Nya dia menciptakan segala sesuatu. Kita kenal Tuhan sebagai seorang pencipta. Tapi benarkah kita mengerti betul bahwa dia adalah seorang pencipta di dalam kehidupan kita? Artinya apa? Kalau Tuhan adalah Tuhan yang seorang pencipta, tidak mungkin dia menciptakan sesuatu tanpa tujuan, betul lah betul. So dengan itu aja kita bisa mengerti sebenarnya. Kita bisa ada di dunia ini karena satu tujuan. Tidak ada pencipta yang menciptakan sesuatu tanpa tujuannya. Gue ciptain aja lah ini kotak hitam gak tahu buat apa. No, Tuhan dikenal sebagai Tuhan pencipta. Nah, apakah kita benar-benar menghidupi pengenalan tersebut? Kalau lagi gak ada jalan, kita lagi ada masalah, apakah kita panggil Tuhan pencipta? Dialah yang bisa menciptakan jalan keluar, betul-betul saudara. Makanya dia bilang, aku akan membuat jalan, aku akan membuat sungai di padang gurun. Tuhan adalah Tuhan yang mencipta. Setelah Tuhan pencipta, dia kenalin dirinya sebagai apa? Dia kenalin dirinya sebagai seorang Bapa. Apakah betul-betul kita kenal Tuhan sebagai Bapamu? Bapa yang provide, Bapa yang lembut, a loving Father. Apakah kita benar-benar menghidupi pengenalan Tuhan di dalam kehidupan kita? Satu hari semua akan dibaca di sorga. Apakah keputusan-keputusan kita, apakah kejadian-kejadian kita di dunia benar-benar menggambarkan bahwa kamu kenal Yesus atau tidak? Semua akan terbungkak, semua akan kelihatan. Setelah dia bilang dia adalah Tuhan pencipta, dia bilang dia adalah Tuhan yang seorang Bapa. Kemudian dia bilang apa? Aku adalah juru selamat. Juru ahli artinya ahli. Dia ahli menyelamatkan. Apakah kita benar-benar percaya bahwa dia ahli menyelamatkan hidup kita? Kadang-kadang kita malah kalau lagi kena masalah kita pergi ke tempat lain, betul? Kalau kita benar-benar percaya dia adalah juru selamat, keadaan apapun dalam kehidupanmu, dia bisa menyelamatkan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Setelah dia bilang dia juru selamat, dia bilang, He is Lord. I am the Lord. Artinya apa? I am the master. Aku adalah Tuanmu. Apakah kita benar-benar menghidupi pengenalan bahwa dia adalah Tuhan kita? Setelah dia bilang dia adalah Tuhan yang adalah Lord, dia bilang lagi apa? Aku adalah sahabatmu. Bukan ChatGPT ya saudara. Dia adalah sahabat kita. Tahukah? Seorang sahabat itu memberitahukan rahasia-rahasia kepada sahabatnya. Di situ tertulis firman Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita lagi nggak ada jalan keluar, atau kita lagi nggak ada jawaban, kita tanya siapa? Kita tanya orang lain dulu. Kita tanya internet dulu. Kita tanya orang ahli dulu. Jika kamu tahu betul dia adalah sahabatmu, when you speak to him, percayakah engkau kalau dia akan jawab? Ya, pengenalan is deeper than we imagine. Setelah dia perkenalkan dirinya sebagai sahabat, dia perkenalkan dirinya sebagai kekasih. Aku adalah kekasihmu, aku adalah mempelaimu. Sampai yang terakhir menurut saya yang paling hebat adalah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? He is your everything. Aku adalah segalanya buat engkau. Apakah betul Tuhan segalanya buat kita?
we have still a lot of homework to do. Betul, saudara? Untuk mengenal siapa Tuhan kita. You know, kalau kamu benar kenal siapa Tuhan kita, hidupmu tidak akan tergoncang apa-apa, saudara. Karena kamu tahu Allah yang hebat itu, He is not against you. Tapi Dia ada bersama kita. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini udah ada di akhir verse-nya, saudara. Yohanes 14, lanjut ceritanya yang tadi. Setelah Filipus berbicara, lalu Yesus berbicara lagi di ayat 12. Dan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Ini adalah ayat yang sering kita comot, saudara. Sebenarnya di ayat 13 dan 14, Yesus mengenalkan dirinya sebagai satu pribadi lagi. Because of Jesus' ascension, kita mengenal Yesus yang ini. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dia bilang apa? Aku akan melakukannya. That's why kita berdoa apa? Dalam nama Yesus. Kira-kira kita kalau kita lagi minta Tuhan, Tuhan, besok saya akan menghadapi ini Tuhan. Saya percaya saya bisa menang. Saya percaya Tuhan pasti menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Betul kita ngomong begitu? Kamu tahu gak, kamu sedang berbicara kepada Yesus yang pribadinya seperti apa? Dia sedang kasih tahu kepada kita semua. Bahwa Yesus naik ke sorga. Dia jadi perantara agung kita. Dia adalah the high priest. Nah saudara, saya harus jelaskan ini. Masih fokus? Saya akan jelaskan ini karena ini adalah satu pribadi yang baru revealed ketika Yesus naik ke sorga dan dia duduk di tahta kanan Allah Bapa. You know what? Yesus naik ke sorga, duduk di tahta kanan Allah Bapa. Dia tuh gak istirahat enak-enak, tapi dia terus bersyafaat dan dia terus berdoa buat kita. Dia intercedes, dia bersyafaat sebetulnya buat kita. Tahukah saudara bahwa perantara itu artinya seperti ini. Kamu itu punya lawyer in heaven. Ada seseorang yang membela kamu. Dan dia duduk di kanan Allah Bapa. Dan dia membela kita. Dia seolah-olah bilang sama Allah Bapa. Bapa, kamu tahu anak itu? Saya sudah beli nyawanya dia. He is mine. I will take care of him forever. He is mine. Seolah-olah dia tuh bisa ngomong kayak di sorga tuh dia bilang kepada malaikat-malaikat. Dia sedang mau dicobai. Dia sedang mau dijahati sama orang. Tapi malaikat-malaikat, saya sudah beli dia. Dia punya saya. Dia pengacara kita di sorga. Dan dia bilang kepada malaikat, dia punya saya. Karena itu kamu harus turun dan bela dia. You know, itu yang terjadi sebetulnya di alam roh. Bahwa dia terus bersyafaat buat kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai apa? Imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus. You know what? This is my favorite verse. Inilah yang bikin saya hidup tuh bergairah. Ini yang bikin saya tahu ketika saya berjalan, saya punya kuasa Tuhan. Ini yang bikin saya tahu bahwa masa depan saya cerah karena saya punya wakil di sorga. Namanya Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, perhatikan. Sebab imam besar yang kita punya yaitu Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Karena ada Yesus. For every area in your life, there is grace for your weakness.
For every problem that you face, karena ada Yesus yang sudah naik, jalan keluar adalah bagian daripada orang percaya. Karena ada Yesus di sorga, apapun yang kita doakan didengar oleh Allah Bapa. Luar biasa, bukan? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. So Jesus is our high priest. Saudara perhatikan. Oke, ini saya harus jelaskan. You ready? Yang sebelah sini tentu bukan Yesus ya. Ini adalah imam bangsa Israel. Oke? Imam Lewi. Keturunannya Harun. Kalau saudara ingat. Harun adiknya Musa. Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Yang memotong korban. Membawa darah kepada peti perjanjian. Membakar harum-haruman supaya amarah Tuhan itu diredakan. Itu imam. Bajunya kayak begini saudara. Oke, ini adalah imam manusia. So, di bajunya, saudara perhatikan. Ada berapa batu itu? Ada 12 batu. 12 batu melambangkan 12 suku Israel. Di sini ada batu juga, betul? Di pundaknya kalau lihat. Ada batu onyx. Dan di situ juga tertulis itu adalah umat Israel. Artinya apa saudara? Dan sebenarnya diikat kepalanya, diikat kepala imam itu ada tulisan bahwa Lord is holy. Artinya ada kekudusan yang harus dikenakan sama imam ini. Nah, 1 tahun sekali di hari perayaan yang namanya Yom Kippur di Israel. Ya, ini ada di imamat. Perhatikan, 1 tahun sekali si imam ini dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia sudah bawa darah anak domba tidak bercacat supaya dipersembahkan kepada ruang Maha Kudus, yaitu Allah sendiri. Dia harus masuk ke ruang Maha Kudus dan di bajunya itu ada lonceng. Jadi kalau dia jalan itu cleaning gitu loh. Ya. Supaya apa? Supaya karena yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus kalau bercacat, si orang ini nih, si bapak ini, kalau ada satu dosa kecil aja, sebenarnya dosa gak ada besar, gak ada kecil ya. Tapi kalau ada one speck of unholy, waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia mau bawa darah supaya didamaikan. 1 tahun sekali umat Israel diampuni sama Tuhan. Panen mereka berhasil, semuanya luar biasa. Dia 1 kali dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Kalau dia ada dosa, dia akan langsung mati. Mati di situ. Jadi umat Israel yang nungguin dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, ngedengerin kalau loncengnya masih bunyi, ini orang masih hidup. Dan di catatan tertulis si imam ini di kakinya diiketin tali saudara. Supaya apa? Talinya kelihatan goyang-goyang nih. Ini orang lagi kerja di dalam ruang Maha Kudus untuk melakukan pendamaian antara Tuhan dengan umat Israel. Tapi kalau tiba-tiba loncengnya berhenti, talinya berhenti, gak ada juga yang berani masuk ke dalam buat ambil mayatnya. Karena ada dosa sedikit di depan kekudusan Tuhan, semua langsung mati. Jadi kalau gak goyang, ini mati deh tahun ini. Gak berhasil pendamaian dengan Allah kita. Jadi ditarik itu tali. Jadi orangnya keseret keluar. Ternyata dia ada dosa. You know what? Yesus tidak mau kita bergantung kepada imam yang manusia bercela dan bercacat. Karena itu dia naik ke sorga. You know, 12 stones itu adalah artinya umat Israel. Artinya apa? Imam itu, kalau saya imam nih, artinya di dada saya, hati saya adalah untuk bangsa Israel, untuk kita semua. Kita kan adalah warisannya Abraham, betul? Kita juga termasuk the 12 stones. Artinya apa? Imam itu harus mencintai umat Israel. Dan di sini itu juga ada umat Israel, di sini sama di sini. Artinya apa? Imam itu memikul umat Israel. Dan imam itu harus pakai tulisan di sini, holy, kekudusan yang dikenakan. And you know what? Ketika Yesus mati di kayu salib, dia adalah yang menggantikan imam yang tadi itu. Yesus tidak bercela, Yesus tidak bercacat, dia gak usah pakai tulisan holy. Karena Yesus adalah kekudusan itu sendiri. Dan di dalam dadanya Yesus
ada saudara dan saya. Saya percaya Yesus tuh kalau dibelah dadanya, isinya adalah nama-nama saudara, nama-nama saya, nama-nama keturunan kita semua. Dan Yesus memikul kita umatnya. Dan dia waktu dia naik ke sorga, dia gantikan imam manusia ini. Dan dia selama-lamanya menjadi perantara, menjadi imam agung. Karena itulah apa yang kita alami sekarang. Karena Yesus duduk di tahta Allah Bapa, di kanan Allah Bapa. Dan apa yang kita doakan, Yesuslah yang menyampaikan. Dia adalah perantara kita, dia adalah advocate kita, dia adalah pengacara kita. Apapun yang kita butuhkan, makanya sorga dengan bumi bisa bersentuhan. Artinya di sini bisa ada mujizat, di sini bisa ada hal heran terjadi. Kenapa kamu bisa dapat pertolongan? Kenapa kamu bisa dengar suara Tuhan? Kenapa kamu bisa mengalami hadirat Tuhan? Kenapa kamu bisa berasa bahwa sorga itu nyata, Allah Bapa itu nyata? Kenapa kita bisa mengalami adanya Roh Kudus di dalam kita? Kenapa kita bisa punya kuasa Roh Kudus? Itulah alasannya kenapa Yesus naik ke sorga dan dia menjadi imam besar kita forever and ever. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. So, saya udah di akhir khotbah. Kalau saudara tangkap dari awal sampai sekarang, kamu punya rumah, betul? Ini bukan tujuan akhir dunia. Tujuan akhirmu ada di sana. Dan kamu punya waktu yang panjang. Saya nggak tahu ya saudara udah umur berapa. Tapi kalau saudara mulai dari sekarang mulai mengenal siapa itu Tuhan. Saudara mesti mulai belajar siapa itu Tuhan. Betapa berkemenangannya kehidupanmu, betul? Dan sekarang kalau kamu tahu bahwa ternyata di sebelah kanan Allah Bapa ada Yesus yang mati buat saya. Yang peduli sama saya. Peduli masa depan saya. Peduli anak-anak saya. Peduli financial saya. What an assurance you have in God. Betul saudara? Karena itu, dengan semua kekayaan yang kita udah punya, makanya firman Tuhan itu bilang, as He is di sorga, as He is in heaven, so are you in the world. Karena itu ada firman seperti itu. Dialah yang menjadi perantara kita. Kamu punya kekuatan. Kamu punya apa yang kamu butuhkan. That's why saya tutup dengan satu ayat ini, saudara. Satu hal yang baiknya untuk kita renungkan setiap hari. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara ngerti gak? Kuasanya ada di tangan Yesus dan dia ada di atas sana. Dan dia mau memerintah dengan kuasa ini melalui kita. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. So God is coming back. Dan Tuhan mau we live our life every day. It's like on a mission. Katakan amin. Because you already have everything. Tuhan sudah selesaikan, dia bilang it's finished. Tapi ada satu hal yang belum finished. Yaitu dia mau pakai saudara dan saya. Untuk melakukan amanat agungnya. Amin saudara. Karena itu, mungkin yang terakhir. Penginjilan bukan datengin orang langsung bilang begini. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Kamu harus percaya Yesus. Saya rasa sekarang kalau dideketin kayak begitu gak ada yang mau langsung percaya Yesus. Betul? Semua orang telah berbuat dosa. Tapi menurut saya saudara, penginjilan adalah bersaksi
tangan Tuhan di dalam kehidupan kita buat orang lain. Itu penginjilan. Berapa banyak di sini yang telah mengalami kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Berapa banyak yang tahu betul saya mengalami ini itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Semua pasti pernah mengalami. Artinya semua bisa melakukan amanat agung. Amin saudara. Begitulah caranya kita jadi terang. Adalah bukan dengan kita ajarin Alkitab, bukan dia begini, bukan dia begitu dan segala macam. Tapi ceritakanlah Yesus di dalam kehidupan kita. Mungkin ada satu orang yang gak bakal baca Alkitab tuh 66 kitab gak ada yang mungkin baca. Tapi mungkin dia akan baca kehidupan kita. Sejak saya gak kerja di corporate lagi saudara, saya ketemu banyak banget orang. Dan ketika ketemu banyak orang saudara, saya ketemu orang hebat ini, saya ketemu orang hebat itu, saya ketemu CEO ini. Baru kemarin saya ketemu the greatest director of Deloitte Indonesia. Baru kemarin. Saya ketemu banyak orang. Dan setiap kali saya ketemu orang memang untuk melakukan bisnis. Tapi benar setiap kali saya ketemu mereka, saya berdoa, Tuhan saya gak cuma pengen ngomongin bisnis. Saya bisa lakukan apa buat mereka. You know, ketika kita berdoa seperti itu aja, ada jalanan-jalanan terbuka loh saudara. Ada satu orang. Setelah kita ngomongin bisnis, saya bilang sama dia, kamu besok ngapain? Oh saya ke gereja, dia bilang. Terus saya tanya ke dia, ini tuntunan Roh Kudus. Dan bukan cuma saya doang yang bisa, saudara semua juga bisa. Terus saya bilang begini ke dia, kamu udah nikah? Karena dia kelihatan lebih muda dari saya. Kamu udah nikah? You know, mau tau gak jawaban dia apa? Langsung curhat. Dia langsung bilang, saya gak mau nikah kok. Karena saya menyukai sesama jenis. Oh lagi ngomong bisnis tiba-tiba ngomong itu. Dan dia cerita bagaimana struggle-nya dia. Dan di akhir pertemuan saya doain dia. I bless you, I pray for you. That you will be strong every day. Dan dalam kehidupanmu kamu memuliakan Tuhan. That's evangelism. You touch them. Saya lagi main padel, tiba-tiba ada satu anak muda nyamperin saya. Kok kayaknya saya pernah lihat muka Koko ada di Reels. Koko pendeta ya? Iya, boleh minta nomor handphone ya kok? Oke, ya udah saya kasih dia. Main tuh habis itu gak ketemu lagi. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia WA saya. Kok gimana caranya mengalami Tuhan di rumah, gak cuma di gereja. Saya cerita lagi sama dia. Gak cuma satu, gak cuma dua. Berapa banyak orang yang kita ketemu. Mereka membutuhkan kasih-Nya Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan-Nya Tuhan. Amin. Dan kamu punya pengacara di sana. Ada kuasa yang kamu bisa ambil. Bagaimana kalau kali ini kita bangun, kita melek. Bahwa kita gak pakai apa yang ada di sorga buat kepentingan kita. Tapi kita mulai pakai untuk kebaikan orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Let's sing this song sebagai penutup. Biar hari ini hanya Tuhan yang dimuliakan. Bukan saudara, bukan saya. Karena dia naik ke sorga buat kita. Karena dia naik ke sorga, dia memerintah selamanya. That's why mari kita memuji dan menyembah dia sebentar. Mulia bagi anak domba. Let's sing from your heart. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Siapa rindu kita semua taruh tangan di dada, let's pray. Bapak terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kamu gak pernah selesai bekerja. Bahkan di sorga sana, kamu naik buat kami, kamu naik buat kita Tuhan. That's why kami beroleh alasan for us to live our life like on a mission. Bapa Roh Kudus, I know that you hear me because Jesus speaks for me. Jesus speaks for all of us. Sertailah Tuhan seluruh langkah kaki kami di dunia ini. Sehingga langkah kaki kami adalah langkah-langkah kebenaran. Sehingga langkah-langkah kaki kami adalah langkah-langkah untuk mengejar jiwa-jiwa buat Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan berkatilah Tuhan setiap tangan kami ya Bapa, yang melakukan pekerjaannya baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di mana-mana. Tuhan kami percaya Roh Kudus-Mu ada buat kami. Penyertaan-Mu ada buat kami. Dan apa yang kami lakukan dengan tangan kami, Kau akan membuat berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami semua. Sehingga kami gak attach terhadap dunia ini. Sehingga kami diingetin terus bahwa kami punya rumah di sorga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat maksud hati-Mu lewat kenaikan-Mu Tuhan. Biar kami semua belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Yuk kita berdoa untuk Pastor Randy. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Kau kirimkan pada siang hari ini. Menjadi berkat bagi setiap kami. Memberikan kami pengertian bahwa kenaikan Tuhan Yesus lebih dari sekedar peristiwa. Tapi memiliki makna yang luar biasa. Mengingatkan kita kepada hubungan kita dan tujuan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Kau berkati Pastor Randy dimanapun dia berada. Kau berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, Kau berkati juga pelayanannya. Dan biarlah dalam kehidupannya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang sudah memasukkan permintaan doa, dukungan doa. Bapak kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang hari ini bergumul di dalam keluarganya. Kami berdoa untuk hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Engkau pulihkan Tuhan, kami percaya biarlah ada kasih yang tercurah di dalam setiap keluarga Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bagi mereka yang hari-hari ini Tuhan mengalami sakit kepala ataupun darah tinggi, hal-hal yang sangat mengganggu di dalam jantungnya. Dan kami percaya bahwa Tuhan turun tangan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan. Kau buka pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kerinduan mereka Engkau tahu Tuhan. Kau pimpin setiap anak-anak-Mu juga yang dalam studi mereka
ada keberhasilan, ada hikmat marifat Tuhan yang juga menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertanya manisnya Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur,
akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.